Tanggal 13 September nanti, Apple bakal ngerilis iOS 17 ke semua orang. Jadi kalian kalau punya device yang support, kalian tinggal tunggu aja update-nya muncul di device kalian. Tapi gue orangnya gak sabaran, jadi selama 2 minggu terakhir ini, gue udah pakai iOS 17 versi public beta, dan gue punya beberapa opini sih. Banyak yang bilang kalau iOS 17 itu adalah update minor, dan itu gue kurang setuju, karena menurut gue memang fitur yang diumumin itu memang sedikit, tapi banyak quality of life improvements yang bikin pengalaman iOS itu jadi lebih nikmat aja. Kayak fitur crossfade di Apple Music yang udah ada di Android selama 2 tahun terakhir, tapi kenapa di iOS baru ada sekarang? Tapi nggak apa-apa, better late than never. Terus ada fitur level di kamera buat mastiin foto kita itu nggak miring. Lalu kalau mau crop gambar, tinggal zoom aja, terus tekan crop. Gampang banget. Dan ketika mau ganti profil di Safari, juga sekarang lebih sedikit stepnya. Semua hal yang gue sebutin tadi itu mungkin hal yang kecil kalau dilihat satu persatu. Tapi ketika semua fitur quality of life improvement di iOS 17 ini digabung, pengalaman pakai iOS itu lebih nikmat. Itu tadi cuma beberapa fitur quality of life yang gue temuin di iOS 17. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih. Cuma nanti kalau gue sebutin semuanya, bakal 30 menit videonya kepanjangan. Jadi sekarang mari kita bahas fitur yang major yang menurut gue itu berguna banget, yaitu standby. Standby itu adalah fitur yang dimana ketika iPhone kalian lagi dicas di posisi landscape, iPhone bakal nampilin widget, notifikasi, jam, kalender, reminder, dan masih banyak lagi. Walau sebenarnya secara fungsi ini tuh nggak beda jauh dengan swipe ke kiri di lock screen, tapi karena UI-nya lebih besar, si iPhone ini bisa beralih fungsi menjadi smart display ala-ala. Jadi kalau dipikir-pikir fitur ini kurang berguna sih untuk semua orang, tapi menurut gua fitur ini tuh bisa bikin iPhone yang tadinya terlihat boring menjadi sedikit lebih menarik ketika lagi dicas. So, good job. Dan soal tampilan, sekarang kita dikasih lebih banyak opsi untuk nge-custom lock screen agar lebih pas lagi dengan keinginan kita. Lalu ada opsi juga untuk nge-set wallpaper pada contact picture kita. Jadi ketika kita menelpon orang, maka wallpaper tersebut akan muncul di HP penerima telepon. Semacam foto profile tapi untuk telepon biasa. Itu semua fitur yang keren dan patut diacungin jempol. Tapi gue merasa kalau fitur yang diberikan tadi itu masih kurang gitu kalau dibandingin sama fitur kustomisasi yang diberikan oleh Android 12. Ketika Google merilis Android 12, mereka juga merombak total UI Android dengan menggunakan sistem Material U, yang dimana UI HP bakal beradaptasi dengan warna yang dominan yang ada pada wallpaper. Jadi kenapa 1 tahun setelah rilisnya Android 12, Apple cuma ngasih kita fitur nge-custom lock screen pada iOS 16. Dan pada iOS 17, itu perubahan tampilannya minim sekali. Tampilan iPhone tuh dari dulu gini-gini aja. Mana perubahan revolusionernya kayak perubahan dari iOS 6 ke iOS 7 loh. Apple sekarang adalah perusahaan terbesar di dunia. Dan budget R&D mereka itu pasti besar sekali. Jadi apa alasan mereka untuk membiarkan tampilan iPhone menjadi stagnan? Apakah Apple takut kalau UI mereka berubah total dan customer mereka itu bakal komplain? Atau mungkin sekarang mereka lagi ngedesain UI baru untuk iPhone, iPad, Mac, dan produk lainnya? Tapi kemungkinan besar sih alasan mereka kenapa nggak mau berubah UI itu karena mereka nggak mau aja. Oke, sekarang mari kita bahas widget. Waktu Apple ngerilis widget pertama kali di iOS 14, fungsi widget itu terbatas banget. Hanya bisa nampilin informasi dan kita nggak bisa berinteraksi dengan widgetnya. Kalau dipencet, ya aplikasinya yang kebuka. Tapi itu semua udah berubah di iOS 17 dengan adanya interactive widgets. Jadi kita sekarang bisa nge-checklist to-do list misalnya, atau pause and play music. Dan mungkin masih banyak lagi, karena sekarang belum banyak aplikasi yang nge-support widget interaktif begini. Dan sejauh ini, baru aplikasi bawaan iPhone yang support. Gue udah ada feeling kalau bakal ada yang komen seperti, ya elah bang, di Android udah lama kali begituan. Ya memang, gue tahu. Dan gue bakal menjawab komen itu dengan kata-kata andalan fanboy Apple. Gak apa-apa telat, yang penting fiturnya lebih matang. Karena widget di iOS itu jauh lebih baik daripada di Android. Google harus lebih serius dalam mengatur bagaimana widget dibuat di Android. Karena sekarang sama sekali nggak ada konsistensi pada ekosistem widget di Android. Kalau widgetnya buatan Google, ya pasti bagus. Tapi kalau widgetnya buatan aplikasi lain, random cuy. Ada yang bagus, ada yang enggak. Terus ada yang ngikutin desain Material U, ada yang masih pakai Material Design. Terus kadang informasinya harus diupdate manual, kadang ada yang diupdate otomatis. Terus kadang juga informasinya tuh nyangkut, gak berubah-berubah, dan harus dibuka dulu aplikasinya baru informasinya ke-update. Gak konsisten banget. Widget di iOS itu lebih bagus mungkin karena kalau mau bikin widget di iOS itu harus pakai SDK dari Apple yang namanya WidgetKit. Dan mungkin di SDK-nya ada semacam guidelines atau syarat tertentu kalau mau bikin widget. Apple mungkin ada di posisi yang spesial sih, karena mereka yang bikin operating system dan tampilannya. Tapi apakah Google nggak bisa melakukan hal yang sama untuk Android? Dan apakah kalau misalnya mereka bikin guidelines, dan guidelines-nya itu nggak adil ternyata untuk brand Android yang pakai UI berbeda, bikin guidelines yang berlaku untuk stok Android aja gitu loh.
Dan masih ada sektor lain di mana Android itu ketinggalan jauh dibanding iOS. Reminders. Reminders di Android itu ampas banget. Aplikasi Reminders di iOS itu unggul bertahun-tahun. Gila, terlalu bagus dan gak adil kalau dibandingin sama Reminders di Android. Di Android ketika Remindersnya aktif, itu cuma bunyi sekali. Dan itu pun entah kenapa notifikasinya, kalau notifikasi kita lagi numpuk nih, itu kartu Remindernya itu gak muncul ke yang paling atas. Kita harus scroll dulu ke Reminder yang paling bawah, baru kelihatan Remindernya. Aneh. Tapi di Android ada sisi baiknya, itu dimana kalau Remindernya udah mau aktif, itu bakal muncul di widget at a glance. So, kita bisa siapin diri sebelum Remindernya aktif. Dan walau begitu, kalau gue pakai Android, itu gue harus install aplikasi pihak ketiga, kayak TickTick untuk nge-handle Reminder di Android. Tapi di iOS, gue nggak butuh TickTick. Kenapa tuh? Karena aplikasi Reminders di iOS itu jauh lebih powerful dibandingin Android. Ingat kan waktu gue bilang Reminders di Android itu cuma bisa bunyi sekali? Sebenarnya di iOS juga gitu. Tapi di iOS kalian bisa ubah ringtone remindernya biar lebih panjang gitu, kayak ringtone telepon. Itu bagus banget untuk sebuah aplikasi yang fungsinya itu ya untuk ngingetin orang. Mungkin dari tadi kedengerannya gue kayak ngejatuhin Android. Memang wajar sih, soalnya poin yang gue bilang tadi itu memang nyebelin. Tapi gue lebih milih Android 13 karena banyak banget kejengkelan yang gue temuin di iOS 17 sampai ketika lagi persiapan untuk nulis skrip video ini, gue lebih banyak nemuin kekurangan daripada kelebihan. Pertama, shortcut di lock screen. Halo Apple, ini udah 2023, ini fitur udah ada sejak 2017 ketika kalian ngeluncurin iPhone X. Jadi kenapa sekarang 2023 kita masih gak bisa nge-customize fungsi di shortcut di lock screen? Why? Android 13 aja udah niru fitur ini loh. Dan mereka juga malah lebih bagus fiturnya dibandingin kalian. Karena di Android itu bisa di-customize fitur shortcut di lock screen. Kok malah kebalik sih, malah Android yang bikin fitur lebih matang daripada iOS? Aneh gak tuh? Lalu AirDrop. AirDrop memang lebih bagus sih daripada Nearby Share di Android. Tapi walau begitu, setiap kali gue pakai AirDrop, pengalaman yang didapat itu bisa, wih gila cepet banget, keren banget AirDrop. Atau, gila lama banget, gagal mulu. Dan lebih sering gue nemuin pengalaman yang kedua tadi. Kayak minggu lalu deh, gue mau minta video ke kakak gue, kan dia pakai iPhone juga. Jadi gampang dong, pakai AirDrop kan. Tapi masalahnya, gagal terus cuy. 30 menit pun prosesnya, tapi gagal terus. Karena setiap kali gue tinggalin iPhone-nya untuk transfer file, itu dia stop. Ketika layar mati, gagal. Jadi mau tahu solusinya apa? Gue ambil SSD, gue colok ke iPhone kakak gue, terus copy videonya ke SSD-nya, terus gue colok SSD-nya ke HP gue, terus gue transfer file. Dan itu lebih cepat daripada AirDrop. Ribet sih, tapi lebih cepat. Pakai iOS juga bikin gue kangen sama gesture back di Android. Karena kalau di Android, gesture back itu bisa diaktifkan dari sisi kiri maupun sisi kanan HP. Dan berlaku dimanapun. Di iOS, gesture back itu tergantung aplikasi. Kadang bisa swipe dari manapun, kayak Instagram misalnya. Kadang harus swipe dari ujung layar sebelah kiri. Dan itu pun cuma di aplikasi bawaan Apple dan aplikasi lain. Tapi malah kadang ada aplikasi yang gak ada gesture back sama sekali dan harus mencet tombol yang ada di pojok atas ini. Bayangin, sebuah operating system yang didesain untuk sebuah HP di atas 6 inch, tombol back ini taruh di pojok atas. Dan ini mungkin masalah yang kurang penting sih, tapi menurut gue ini penting banget karena kalian gak bisa search kontak pakai numpad teleponnya si iOS. Gimana tuh maksudnya? Coba kalian buka telepon deh di Android, terus perhatiin numpadnya. Itu ada huruf-huruf di bawah angkanya kan? Ya karena numpad itu adalah keyboard huruf juga. Jadi misalnya kalau gue mau search kontak Reska misalnya, gue tinggal pencet angka 739 dan muncul nomornya. Ini fitur berguna banget karena kita nggak perlu capek-capek nge-search kontaknya atau input nomornya secara manual. Dan di iOS nggak ada fitur itu. Dari dulu, dari iOS 1 nggak ada sampai sekarang. Dan Files app-nya iOS itu transfer file ke komputer itu sering gagal. Terus kadang kalau transfer file, kadang ada progress bar yang bisa ada estimasi kapan selesainya. Bagus. Tapi kadang cuma animasi muter-muter doang. Gak ada estimasi kapan selesainya. Harus nunggu sampai kapan itu? Dan sama kayak AirDrop, kalau ditinggalin ketika lagi transfer file, itu bisa gagal. Dan juga kadang ini mungkin spesifik banget buat gue masalahnya, tapi kadang kalau gue mau transfer file ke komputer, itu link SMB ke komputer gue, itu suka disconnect sendiri. Dan gue harus eject SMB linknya, terus reconnect lagi dan masukin login dan password macam-macam. Ribet banget. Dan itu pun masalah yang masih belum dibenerin dari iOS 14 dan sampai sekarang masih belum dibenerin. Mau sampai kapan itu ngebug? Dan juga ada masalah lain yang disebabkan oleh Files app-nya si iOS, yaitu
Dimana ketika kalian lagi transfer file dan transfer file gagal, terus kalian force close files app-nya, itu springboard-nya iPhone bisa ngehang. Itu masalah yang udah lama banget sejak iOS 14 dan sampai sekarang di iOS 17 belum dibenerin juga. Dan gak berlaku di iPhone gua juga, gak cuma di iPhone gua ngebug kayak gitu, tapi di iPad gua juga. Mau sampai kapan bug itu ada, gak dibenerin juga sampai sekarang. Dan springboard ngebug itu kayak gimana coba? Jadi kalian gak bisa buka aplikasi, kalian gak bisa nge-screenshot, gak bisa buka control center, gak bisa buka notification center, dan gak bisa buka settings. Solusinya cuma bisa restart HP. Dan kalian pasti bilang, ya wajar dong bang, ini cuma software beta, wajar kalau ada bug. Kalian gak denger yang gue omong tadi ya? Masalah ini udah ada sejak iOS 14, sampai sekarang belum dibenerin. Kok gue kedengerannya kayak jadi hater iOS ya? Padahal justru sebaliknya, gue suka banget sama iOS dari zaman iOS 5 malah. Ya memang sih gue sekarang lebih milih Android 13 ketimbang iOS 17. Tapi di iOS itu selalu ada something gitu loh yang bikin gue merasa, kenapa gak ada fitur ini ya di Android? Dan itulah iOS. Mereka mungkin selalu telat kalau soal membuat sebuah fitur, tapi mereka selalu kepikiran untuk membuat sesuatu yang gak kepikiran oleh kompetitor mereka. Dan itulah review iOS 17 dari sudut pandang fanboy Android. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Dan see you next time. Ini gue lagi ngerekam video buat ngerekam standby. Dan gue baru sadar tiba-tiba ada garis di layar HP gue. Tuh, kelihatan nggak? Kecil banget, tipis. Ada garis, ini di layar bukan di gambar ini. Permanen nih. Aduh, kenapa sih ini HP kocak banget deh.